Kaum Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam yang sedang konflik dengan kaum adat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat, seperti berjudi, menyambung ayam, dan mabuk. Pada fase pertama dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Lawanan dipimpin oleh Tuanku Pasaman. Karena mereka kewalahan dalam melawan kaum Padri, maka Belanda mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, dengan adanya perjanjian damai tersebut, akan tetapi Belanda justru dimanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Kemudian Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mensiangan justru melakukan perlawanan, tetapi Belanda lebih kuat, bahkan pusat pertahanannya kemudian dibakar oleh Tuanku Mensiangan. Ditangkap. Tindakan tersebut itu telah menimbulkan amarah kaum Padri Alahan Panjang dan menyatakan kesepakatan dalam perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih tersebut berlangsung di berbagai tempat. Bagi Belanda, tahun itu digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam Perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pimpinan Padri di Batu Sangkar, Saruaso, Padang Guguk Sigadang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Pada tahun 1830, Dan semua plakat kekuatan panjang. Belanda Plakat dikonsentrasikan panjang ke adalah Sumatera Barat pernyataan untuk atau menghadapi janji perlawanan kaum Padri. khidmat yang Dimulailah isinya Perang tidak Padri akan fase ketiga. ada Pada lagi pertempuran peperangan fase ketiga antara ini, Belanda kaum dan Padri kaum mulai Padri. mendapatkan simpati Setelah dari kaum adat. pengumuman Dengan plakat demikian, panjang kekuatan ini, para kemudian pejuang di Belanda Sumatera Barat mulai akan meningkat. menawarkan Orang-orang Padri yang perdamaian kepada mendapatkan para pemimpin Padri. Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Tanggal 19 Januari 1839, ia dibuang ke Ambon dan tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggalnya pada tanggal 6 November 1864.